di mana lokasinya yaitu di Kuranji, Balimbiang, dan Ulak Karang. Sebelum memulai video ini, harusnya kita tahu apa sih banjir itu. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan meredam daratan. Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan yang tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Kali ini kami pergi ke Kuranji, di mana tempat pernah terjadinya banjir 6 hari dan 4 hari yang lalu. Ini adalah video pada saat banjir terjadi, di mana ada 2 rumah warga yang terendam oleh banjir. Dari data BMKG yang kami dapatkan, yaitu pada tanggal 23 September 2020, di kawasan Kota Padang dan sekitarnya terjadi hujan lebat dengan intensitas yang tinggi yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan di Kota Padang, salah satunya di Pasar Baru dengan ketinggian kurang lebih 30 cm dan di Komplek Jonggol dengan ketinggian kurang lebih 70 cm. Dan beberapa tempat lainnya seperti Kota Teluk Kabung, Jalan Raya Kuranji, dan kawasan Sungai Pisang ketinggiannya kurang lebih 30 cm. Kepala Pelaksana Kota Padang menyebutkan lokasi yang cukup parah dilanda banjir adalah kawasan Teluk Kabung, Kecamatan Bungu Teluk Kabung. Berita yang kami kutip dari Padang Kompas menyatakan bahwasanya banjir rendam 500 rumah di Kota Padang. Sebagian besar terjadi di kawasan Teluk Kabung, yaitu sekitar 300 rumah warga, akibat intensitas hujan yang begitu tinggi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Meragu Ketakan, Sofia, Agreta Indah Pribadi, Nuri Nadia, Cynthia. Hari ini kami akan melakukan wawancara mengenai banjir yang terjadi 6 hari yang lalu di Kota Padang, tepatnya di daerah Sekarang. Mau tanya, Kak, di daerah sini kemarin itu pas hujan lebat banjir. Bagaimana kedalamannya, Kak? Kira-kira menurut Kakak apa penyebab banjir ini? Sering terjebak. Banjirnya lama gimana, Kak? Kira-kira Kak, ketinggiannya kira-kira ada biasanya ada mobil atau motor yang mogok karena banjir itu? Ada nggak kalau hujannya hari? Terus katanya di sini tuh ada yang mobil atau motor yang mogok. Banjir merupakan keadaan sungai di mana aliran airnya tidak tertampung oleh palung sungai karena debit banjir lebih besar daripada kapasitas sungai yang ada. Secara umum, banjir dapat dikategorikan menjadi 2 hal, yaitu karena sebab alami dan tindakan manusia. Terbentuknya banjir ini dapat dijelaskan dalam konsep fisika, yaitu mengenai konsep fluida, di mana prinsip air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air menempati ruang. Air hujan yang jatuh ke bumi akan ditempatkan ke segala arah. Air hujan tersebut ada yang tertampung di sungai, waduk, ataupun diserap oleh tanah. Pada saat hujan turun dengan debit yang cukup deras akan menghasilkan jumlah air yang banyak. Air dengan jumlah yang banyak membutuhkan luas penampang yang besar. Hal ini sesuai dengan teori fisika bahwa semakin besar debit air, maka semakin besar pula volume air yang dihasilkan setiap waktu dan sekon. Jadi jika sungai, waduk, atau danau
bendungan tidak dapat menampung air yang terlalu banyak dan tanah tidak mampu menyerap air, maka air tersebut akan meluap dan mengaliri ke tempat yang lebih. Sesuai dengan rumus tadi, bahwasanya kecepatan aliran air pada banjir dipengaruhi oleh debit air dan luas penampang. Semakin besar debit air, maka semakin cepat pula laju aliran air. Artinya kecepatan aliran air berbanding lurus dengan debit air. Seperti yang kita lihat bahwasanya pada daerah yang penduduknya padat dengan tingkat gorong-gorong air yang kecil juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Hal ini karena gorong-gorong tidak dapat menampung air hujan dengan jumlah yang cukup banyak. Pencegahan banjir. Pertama, membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah penyerapan air dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, sesuai tema kita kali ini yaitu mengenai bencana banjir, yaitu terdapat prinsip fluida dinamika dan teknologi, di mana terdapat pada KD 3.4 yang berbunyi mengenai konsep teori Shelly dan konsep venturimeter, di mana di sini kita dapat menganalisis contoh bencana yang berhubungan dengan teori Shelly dan venturimeter tersebut. Yang pertama yaitu mengenai teori Shelly, di mana kita mengetahui bahwasanya selisih tekanan ketinggian masing-masing di titik A dan B serta kecepatan di A. Untuk mengetahui kecepatan di B, maka hukum Bernoulli dapat diterapkan dari tangki bocor atau yang dikenal dengan teori Shelly, yaitu adalah prinsip penurunan dari hukum Bernoulli, di mana air yang keluar mula-mula adalah horizontal tegak lurus arah gravitasi bumi dan sejajar permukaan tanah, yang berarti gerakan mendatarnya adalah gerakan lurus beraturan, yang gerakan vertikalnya adalah gerakan vertikal jatuh bebas dengan kecepatan awal 0 dengan rumus V2 sama dengan akar GH. Selanjutnya yaitu mengenai venturimeter, di mana venturimeter dapat digunakan untuk mengukur laju aliran fluida, misalnya menghitung laju aliran air atau minyak yang mengalir melalui suatu pipa. Jadi venturimeter adalah sebuah alat yang bernama pipa venturi, di mana pipa venturi merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendatar dengan dilengkapi pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Yang mana rumus dari venturimeter tersebut yaitu V1 sama dengan A2 akar 2 dikali rho aksen dikurang rho dikali GH per rho dikali A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat, di mana V2 nya dicari dengan A1 akar 2 dikali rho kuadrat rho aksen dikurang rho dikali GH per rho dikali A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat.